praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Yeah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, my healer, God my healer, deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Shalom, selamat pagi para wanita yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Faithful Women Service Ebenezer. He is Alive adalah tema ibadah Paskah kita pada hari ini, mengingatkan kita akan kebesaran kasih Tuhan kepada umat manusia. Dia telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dan hidup, menunjukkan kebesaran kuasanya atas maut. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Debbie Bastir. Mari para wanita, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati dan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau-adakan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah online Faithful Women Service. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan selalu hadir, yang akan melawat dan memberkati umat-Mu yang datang dengan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan ikut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Pemimpin pujian, para pengisi acara, dan juga hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Debbie Bastir. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan, yang dapat memberkati setiap kami para wanita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya Engkau beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom wanita-wanita yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Selamat Paskah, mari kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, karena Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya! Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan
serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pada hari ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Glory bagi namamu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau,
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah sekalipun lewat online, kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan Engkau sanggup menjamah hati dan hidup kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau sucikan dan kuduskan hati kami. Engkau jamah supaya kami membawa persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Biar tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah, agar kami dapat menanggalkan semua hal yang tidak berkenan di hidup kami dan mempersembahkan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saya ucapkan buat seluruh wanita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita, Faithful Woman Service ya, biar iman kita semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, masih di dalam
suasana perayaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus atas hidup kita. Kita percaya ya, sebuah kabar yang luar biasa adalah bahwa Yesus datang untuk mati dan bangkit bagi kita. Dan kita bersyukur dia bukan hanya Tuhan yang mati, tapi dia juga Tuhan yang hidup bagi kita. Ya, dia hidup bagi saudara dan saya, dia bangkit bagi kita, ya dia hidup dan menguasai ya alam maut, bahkan firman Tuhan berkata, sehingga kita yang hidup sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan apapun saudara, karena kita percaya bahwa ketika Yesus hidup, dia memberikan sebuah kehidupan baru. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memberikan sebuah kehidupan yang baru sehingga kebangkitannya membawa transformasi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ya, kehidupan yang ditransformasi oleh Tuhan, kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang berkenan. Karena Tuhan hidup, dia membawa perubahan dalam hidup kita. Baik, kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6. Ayat yang pertama firman Tuhan ini berkata begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Kebangkitan Kristus ya, karena dia hidup dan bangkit, maka kita juga diberikan hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang ditransformasi itu yang seperti apa saudara? Ada banyak orang berkata mengikuti Yesus, percaya kepada Kristus. Bahkan ada banyak orang yang sudah melayani Tuhan. Ya, tetapi kalau hidup kita belum diubahkan atau ditransformasi oleh Tuhan, maka ya kita termasuk dalam kategori atau golongan orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita hanya sampai di kategori orang yang berseru-seru, ayat ini ditujukan bagi orang Kristen yang berseru-seru kepada Yesus dan mengakui dia Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak diubahkan, kalau hidup kita tidak ditransformasi oleh Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan jaminan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Yesus hidup ya, dan dia memberikan sebuah jaminan bagi kita hidup yang baru. Ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kita ingat Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun akan melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali padahal aku sudah tua? Apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali? Dia tidak bisa memahami perkara-perkara rohani apa yang Yesus katakan tentang lahir baru, tentang hidup yang baru itu. Ya, dia tidak bisa menanggapi secara rohani. Kenapa? Karena dia belum mengalami transformasi dalam kehidupannya. Karena dia belum mengalami kehidupan Kristus dalam hidupnya. Ayat ini berkata, karena Yesus hidup, dia bangkit, maka dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh roh dan firman, maka engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Setiap kita saudara harus ya dilahirkan kembali. Kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus telah membawa hidup yang baru bagi kita.
Hidup yang ditransformasi, hidup yang baru itu hidup yang seperti apa? Alkitab berkata, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu kita terpisah dari Tuhan dan akibatnya mautlah yang harus kita terima. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang baru di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang sudah mengalami transformasi dari Tuhan. Yang itu yang bagaimana ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa yang dimaksud dengan hidup yang baru yang Yesus berikan bagi kita karena kehidupannya itu? Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang baru yang Yesus berikan dari kebangkitannya bagi setiap kita? Hidup yang baru di sini yang dimaksud itu ialah ayat yang ke-6 dengan jelas berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Agar jangan kita ini terus menghambakan diri kepada dosa. Saudara, ketika seseorang belum dilahirkan kembali, ya, dia tidak memahami perkara-perkara sorgawi. Dia tidak memahami perkara-perkara yang datang dari roh, apalagi Roh Kudus. Dia hidup dengan cara hidupnya yang lama, ya. Dia akan terus punya keinginan untuk berbuat dosa. Makanya kita sering kali dengar, itu loh Bu, saya sering dapat orang konseling. Itu loh Bu, padahal sudah pelayan Tuhan loh. Itu loh Bu, padahal sudah hamba Tuhan loh. Itu loh Bu, padahal sudah pengerja loh Bu. Itu loh Bu, padahal pemain musik di gereja Bu. Itu loh Bu, padahal orang Kristen pendoa loh Bu. Tapi kelakuannya ini akan menjadi batu sandungan. Ya, padahal Yesus berkata, Engkau itu adalah suratan Kristus yang terbuka yang harus dibaca oleh semua orang hidup kita. Agar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi orang yang belum dilahirkan kembali, dia tidak mungkin bisa memuliakan nama Tuhan. Hidupnya itu belum mengalami transformasi dari Tuhan. Dia belum mengalami kelahiran dan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Karena Yesus bangkit dan hidup, harusnya kita juga dibangkitkan dalam hidup yang baru. Sehingga ayat ini berkata, ya, manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, dia tahu banget apa artinya disalibkan. Tidak ada seorang pun saudara yang bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kita masih hidup dengan keakuan kita. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita harus mati terhadap keakuan kita. Dan yang namanya ketika diproses oleh Tuhan mematikan keakuan kita itu tidak mudah. Saya ini dulu sebelum bertobat orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang keras. Ya, kayaknya semua dosa itu ada dalam hidup saya. Dan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mulai membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mulai mentransformasi hidup saya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan. Firman Tuhan inilah yang dapat memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Waktu saya mulai membaca firman, Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Bagaimana kita bisa berubah hidup kita kalau kita nggak pernah tahu kebenaran? Bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup kalau kita nggak pernah mengisi hidup dan hati pikiran kita ini dengan firman? Saudara bisa bayangkan kita sudah hidup di dunia ini berapa puluh tahun, ya. Saya sudah 46-47 tahun. Saya nggak tahu saudara.
Dan selama saudara hidup mungkin ada yang 60 tahun, 50 tahun. Saudara bisa bayangkan apa yang diisi di otak kita selama kita hidup di dunia ini 50 tahun. Ada begitu banyak orang yang waktu dilahirkan dalam keluarga yang belum bertobat dan belum mengenal Yesus. Saudara bisa bayangkan apa yang mengisi pikiran kita, doktrin yang kita terima dari orang tua, perkataan yang kita terima dari orang tua, pengajaran-pengajaran mereka, dan kebanyakan yang kita terima itu bukanlah kebenaran, bukan firman Tuhan. Jadi saudara, itu semua yang membentuk hidup kita. Itu semua yang menggerakkan kita. Belum lagi berbicara tentang kejatuhan kita dalam dosa. Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sejak di dalam kandungan ibu kita sudah dikandung di dalam dosa. Saudara mengerti kenapa kita harus dilahirkan kembali, kenapa kita harus hidup dalam hidup yang baru? Ya, karena Yesus mau datang bagi saudara dan saya, dia mati, bahkan bukan hanya mati, dia bangkit dan hidup bagi kita. Makanya kita bisa mengalami kehidupan yang baru. Tidak ada saudara, tidak ada hal lain yang Yesus inginkan dari hidup kita selain kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang diubahkan. Hidup yang sudah dibebaskan dari dosa. Dikatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, kalau di sini dikatakan tubuh dosa kita hilang kuasanya, berarti masih ada dosa nggak dalam tubuh kita? Masih. Karena firman Tuhan berkata kalau ada orang berkata dia tidak berdosa, maka dia menjadikan Tuhan itu pendusta. Kita semua berdosa. Tapi orang yang sudah mengalami transformasi kehidupan dari hidup Kristus itu, Alkitab berkata, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa kehilangan kuasa dalam hidup kita. Sehingga kita ini dimerdekakan. Orang yang terikat dengan kenajisan dimerdekakan. Yang terikat dengan percabulan dimerdekakan. Yang terikat dengan amarah dimerdekakan. Yang terikat dengan kepahitan dimerdekakan. Yang terikat dengan kekecewaan dimerdekakan. Waktu kita mau menerima firman kebenaran itu dan hidup Kristus itu dalam hidup kita. Saya bersyukur saudara, ada begitu banyak orang yang WA kepada saya dan mereka bersaksi. Ya ibu, setelah kami mendengarkan khotbah-khotbah ibu sampaikan, kami mengerti tentang kebenaran. Kami baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Kami baru mengerti bagaimana memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus. Selama ini kami tidak tahu. Kami Kristen bu, tapi tubuh dosa kami begitu menguasai kami. Bahkan kalau marah bu, kami nggak tahu. Kami mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut. Kami memaki, kami mensumpah serapah. Tapi ketika kami mulai mendengar kebenaran, ketika kami membuka hati kami mengerti benar ternyata Yesus mati dan hidup. Supaya dia memberikan hidup yang baru bagi kita bu. Ya bahkan saya sempat ketemu dengan seseorang, dia berkata, saya ini ya dari dulu majelis di gereja bu. Saya tidak mengerti tentang bagaimana menjadi Kristen yang benar. Tapi ketika saya mulai mendengarkan firman-firman yang ibu sampaikan, dia bilang, saya mulai berubah. Saya mulai mengalami sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan. Dan dia berkata kepada saya, bu, ya saya baru mengerti ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang semua keindahan dunia itu sirna. Dan saya hanya merasakan indahnya bersama dengan Tuhan dan berada dekat dengan Tuhan. Semua bu, keindahan dunia yang selama ini saya pikir itu indah, tergantikan dengan hadirat Tuhan. Tergantikan dengan kuasa Tuhan, dengan firman, dengan kebenaran. Dan saya semakin mencintai Tuhan. Yang saya ingin lakukan hari-hari ini hanyalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hanyalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Wow. Saya bilang ya, ibu sedang mengalami transformasi hidup dari Tuhan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh dipulihkan hidup kita, diubahkan hidup kita, ya kita baru akan melihat ya Tuhan menyatakan berkat-berkatnya. Ya hidup yang baru, berkat yang baru,
Karena saya percaya sekali perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Waktu karakter kita diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan, maka kita akan melihat saudara, perubahan hidup, perubahan nasib itu juga terjadi. Saya bahkan mendengar kesaksian dari seorang ibu yang berkata, Bu, saya setelah mendengarkan khotbah ibu, saya baru mengerti kebenaran. Selama ini, Bu, saya membalas suami saya dengan kejahatan, sehingga ketika dia marah saya juga ikut marah. Kami tidak pernah ada kedamaian di rumah. Selalu yang ada pertengkaran. Tapi ketika masa pandemi ini saya menemukan khotbah-khotbah ibu, dia bilang, saya baru belajar menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami. Saya mulai mengerti firman Tuhan berkata, hai istri-istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat dan mengenal kebenaran, maka istri harus berdoa dan memenangkan suaminya tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Supaya suaminya melihat betapa murni dan saleh hidup istrinya itu, dan dia bisa datang pada Tuhan. Dan ibu ini berkata, ketika saya membaca firman itu, Bu, firman itu mentransformasi hidup saya. Saya mulai coba berubah. Saya berubah bagi diri saya, Bu. Yang saya lakukan hanya saya mencoba melakukan firman. Saudara, kekristenan itu bukan soal berapa hebat karunia yang kita punya, bukan soal berapa hebat suaramu, bukan soal berapa hebat khotbah saya, bukan soal berapa hebat karunia-karunia atau jabatan yang kau miliki, mungkin gembala, mungkin pengerja atau apapun lah. Bukan soal itu, tetapi kekristenan goalnya itu adalah berapa banyak firman yang kita terus berusaha untuk hidupi dan lakukan. Seorang hamba Tuhan dari desa WA kepada saya, dia bilang, Ibu, saya sering nonton khotbah Ibu di YouTube. Saya pengen bisa berkhotbah seperti Ibu. Ibu tolong kasih saya tips untuk saya bisa berkhotbah seperti Ibu. Saya cuma bilang sama dia, satu aja, belajar untuk mengkhotbahkan apa yang Anda hidupi dan menghidupi apa yang Anda khotbahkan. Saudara, ketika kita berusaha melakukan firman, ibu itu berkata, waktu saya mulai belajar melakukan firman itu, hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan tapi hanya dengan perbuatan. Hidup saya mulai berubah, Bu. Dan bukan hanya itu. Ketika firman mentransformasi hidup saya, dia bilang, ternyata suami pun mulai berubah. Karena dia melihat perubahan hidup saya. Saudara, sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, nasibmu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, maka engkau harus hidup dalam hidup yang baru. Minta pada Tuhan, Tuhan, aku mau ditransformasi hidupku karena Yesus hidup dan bangkit. Dan Yesus memberikan hidup yang baru itu bagi kami. Ketika ibu itu coba berubah, dia hanya melakukan firman. Dia enggak melakukan apa-apa yang lain. Dia cuma mencoba melakukan firman. Dan saudara percaya enggak, firman itu berkuasa. Apa yang Yesus sampaikan itu berkuasa. Dan ketika dia berubah, suaminya berubah. Rumah tangga mereka dipulihkan. Ya, dan mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Saudara, ayat ini berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah terus disalibkan, dan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Masih ada dosa dalam tubuh kita, tetapi sudah hilang kuasanya. Dia tidak bisa lagi menguasai kita. Makanya orang-orang yang mengalami kehidupan baru, yang sudah mengalami kehidupan Kristus karena Yesus hidup dan memberikan kehidupan kepada kita. Ketika kita mau marah, kita bisa memperkatakan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan marah karena amarah itu hanya membawa kepada dosa. Dalam nama Yesus aku mau sabar. Ketika kita memperkatakan, lalu kita mulai berusaha melakukan firman, maka hidup kita akan berubah. Tidak ada cara lain, saudara, untuk engkau mengalami perubahan selain engkau berusaha untuk melakukan firman Tuhan.
Dan Tuhan akan mengurapi dan memampukan orang yang mau. Karena kemampuan itu adalah bagian Allah dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak dapat engkau lakukan karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Tapi Tuhan memampukan orang yang mau. Kalau orang gak mau, Tuhan gak pernah paksa. Tapi ketika kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita, saudara. Tidak ada seorang pun dari kita yang kuat untuk melakukannya. Hanya ketika kita mau dan kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin kita. Ayat 6 tadi berkata, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita ini menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena Yesus hidup, kita juga hidup dengan Dia. Di dalam hidup yang baru, yang ditransformasi. Saudara, semua hanya tergantung dari respon kita. Hari-hari ini Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang mau berubah. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang mau berkata, Tuhan ini hidupku, ini aku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Berikan hidupmu kepada hidupku supaya hidupku dibaharui, ditransformasi, dan aku juga akan menjadi agent. Aku akan menjadi alat yang akan membawa transformasi itu kepada hidup orang lain. Karena hidup Kristus ada dalam hidup kami. Makanya Rasul Paulus bisa berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup dalamku. Kita percaya, saudara, ketika Yesus sudah mati memberikan nyawanya, itu artinya Dia memberikan segala-galanya. Biarlah kita mau terus diubahkan oleh Tuhan. Kuncinya hanya ketika kita mau. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan, kami telah mati dan kami mau hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau. Mampukan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau mati dan Engkau bangkit dan Engkau hidup bagi kami. Karena itu kami memiliki hidup yang baru. Kami mau berubah. Kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu di hadapan Tuhan hari ini kami mau berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Terima kasih atas kehidupan Kristus yang diberikan buat kami. Karena Engkau bangkit dan hidup, karena itu Engkau memberikan hidup yang baru bagi kami. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau hidup Kristus itu ada dalam hidup kami. Ubahkan setiap kami. Kami mau mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama, supaya kami bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Meninggalkan segala dosa, dilepaskan dari segala keterikatan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab Engkau berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, hanya mereka yang melakukan kehendak-Mu Bapa. Engkau mengurapi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lawat hidup mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mau, Tuhan memampukan kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Pimpin kami dalam segala jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan, atas kehadiran-Mu di ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hamba-Mu Ibu Debbie Bashir yang telah melayani kami semua pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Ibu Debbie Bashir dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan ya Tuhan Yesus, supaya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati keluarganya ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati Faithful Woman Service terus ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak wanita. Memberkati semua program-program yang mereka rencanakan ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati setiap para pengurus yang ikut di dalam Faithful Woman Service ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Gembala kami Pak Amos Hosea ya Tuhan, beserta keluarganya ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupannya hari demi hari. Tuhan Yesus juga berkati setiap visi misi Bapak Gembala kami untuk gereja Ebenezer ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, para pekerja dan para aktivis di Ebenezer ya Tuhan Yesus. Biarlah gereja kita terus bertumbuh, berkembang ya Tuhan, dan banyak orang dapat mengenal Yesus dari gereja kita ini. Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, beserta Wakil Presiden ya Tuhan, juga para peserta, para kabinet ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya dalam pekerjaan mereka ya Tuhan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua para tenaga medis yang mengobati para pasien yang terkena sakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati setiap program vaksinasi ya Tuhan di Indonesia, supaya berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus hingga selesai ya Tuhan Yesus. Tuhan juga sembuhkan anak-anak-Mu yang terkena sakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan semua wanita yang berulang tahun ya Tuhan, dari tanggal 1 sampai 10 April ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan mereka menjadi ibu-ibu yang tangguh ya Tuhan Yesus, ibu-ibu yang diharapkan di dalam keluarga mereka ya Tuhan, para wanita yang setia akan Engkau ya Tuhan Yesus, dan selalu berpengharapan akan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam segala apapun yang terjadi di dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, hanya Engkau lah ya Tuhan harapan kami, penolong kami yang setia ya Tuhan di dalam keadaan apapun. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tetap bersyukur ya Tuhan di dalam keadaan apapun kami ya Tuhan, baik kami dalam keadaan susah maupun senang ya Tuhan, dalam keadaan sedih maupun gembira, dalam keadaan sakit maupun sehat.
dalam keadaan kelimpahan maupun dalam kekurangan ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau selalu yang menolong kami, mengangkat kami ya Tuhan Yesus menjadi pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau yang selalu menyertai kami para wanita di dalam Faithful Woman Service ini ya Tuhan, supaya kami menjadi para wanita yang memberkati dan menjadi berkat bagi sesama para wanita. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan ya Tuhan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa di surga, ya Roh Kudus, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terutama saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan ketika saya mengalami atau terkena virus COVID-19. Jadi akhir Januari beberapa bulan yang lalu saya dinyatakan positif COVID-19. Terus terang itu membuat saya down dan bertanya-tanya, kok bisa Tuhan? Karena pada saat itu saya lagi melakukan puasa 21 hari, sedang giat-giatnya mencari Tuhan, sedang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tiba-tiba saya bisa terkena virus ini. Tapi saya tidak membiarkan ini berlarut-larut, saya tidak membiarkan pikiran saya mengintimidasi saya berlama-lama. Saya lawan dengan memperkatakan perkataan firman Tuhan seperti Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya melakukan penyembahan, saya melakukan doa, ini saya melakukan semuanya itu untuk mengalahkan pikiran-pikiran yang terintimidasi. Sempat saya terpikir, apakah saya minta tolong sama teman, karena ada teman juga yang sempat menawarkan tempat apartemennya yang tidak terpakai untuk sebagai tempat menjadi saya isolasi mandiri. Tapi entah kenapa saya orangnya nggak enakan ya kalau untuk merepotkan orang. Jadi saya masih bergumul. Saya bilang ketika teman saya menawarkan itu, saya bilang nanti ya, saya pikirkan dulu. Terus yang kedua, pikiran saya ya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dalam artian saya mencari tempat, saya bayar sendiri. Toh tidak masalah juga, walaupun memang saya harus mengeluarkan uang yang lumayan juga ya. Tapi bagi saya tidak masalah, yang penting saya sehat gitu. Dan orang tua saya tenang melihat, maksudnya tenang saya dapat tempat isolasi. Namun ketika saya sedang mempertimbangkan dua hal itu, muncullah firman Tuhan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain maupun mengandalkan kekuatannya sendiri. Langsung saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau berserah, saya mau pasrah. Sekarang saya terserah sama Tuhan. Jadi saya benar-benar berserah sama Tuhan. Memang ikut Tuhan itu deg-degan. Bagaimana tidak? Saya di tempat kos-kosan itu berarti kan tempat publik, dimana saya juga khawatir akan lingkungan di sekitar saya. Ini bagaimana gitu. Sedangkan saya mendengar dari berita orang-orang kalau kita mengandalkan instansi pemerintah itu bakalan lama prosesnya. Namun yaitu ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tidak dalam waktu lama kok. Keesokan harinya, hari ini saya dinyatakan positif, keesokan harinya saya sudah bisa mendapatkan tempat untuk isolasi mandiri gitu. Dan itu saya dapat bukan di tempat yang biasa, saya mendapatnya di hotel. Saya mendapatnya di hotel. Jadi saya waktu itu bersyukur banget karena fasilitas yang diberikan Tuhan kepada saya untuk isolasi mandiri itu jauh melebihi dari perkiraan saya. Saya waktu itu hanya yang biasa-biasa aja, yang penting saya dapat isolasi mandiri, saya keluar dari tempat saya sehingga saya tidak menyebarkan virus ke orang lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan menempatkan saya di sebuah hotel yang bagus, fasilitas yang bagus, dan tidak hanya itu, berkat Tuhan selama saya isolasi itu luar biasa. Bahkan apa yang saya peroleh itu jauh lebih besar daripada ketika saya tidak terkena virus ini. Di sini saya ingin menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang ketika kita menaruh pengharapan sepenuh hati kita dan kita tidak takut dan khawatir akan pertolongan Tuhan, di sini
saya ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Pengharapan kita terhadap Tuhan tidak akan sia-sia, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan jangan pernah takut atau ragu ketika kita mengalami satu masalah, karena di balik masalah itu ada kebesaran dari kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Demikian kesaksian saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa. Darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku. Oh, ku angkat tanganku, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan, ditinggikan dan diagungkan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh yeah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Yeah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, my healer, God my healer, deliverer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, ladies, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh,
is, yes, He 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 is, yes, He